Ya Mbak lah, Mbak boleh, Mbak Bu ya. Aku baru 30. Gimana sih ini? Kelas-kelas usia jenjang rendah itu kan pondasi untuk anak-anak besok besarnya seperti apa. Usia mas ya? Iya, usia mas itu bagaimana mereka itu diberi pengalaman yang banyak dalam hal yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar, Sobat Edu dimanapun kalian berada. Semoga harinya berjalan baik dan lancar. Kembali lagi di acara kita, Podcast Sambung Sedulur BPGB Provinsi Jawa Tengah. Sebuah acara podcast yang mestinya buat Sobat Edu makin semangat. Bareng saya Mas Dedi dan rekan saya ada Mas Perdana dan Mbak Wiwi yang telah hadir bersama kita. Siap. Baik, Bapak Ibu, Sobat Edu, jangan lupa Sobat Edu stay tune terus, ikuti informasi dan program BPGB Provinsi Jawa Tengah di media sosial kami, di YouTube channel, IG, TikTok, FB BPGB Provinsi Jawa Tengah. Baik, kita kasih oplos dulu. Gimana? Mas Perdana, apa kabar Mas Perdana? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat selalu. Sehat selalu. Semangat. Ya, yang penting ceria. Yang penting ceria. Ini dari mana? Dari sekolah tadi Dari ada sekolah, acara, ada kegiatan. Ya, masih mengisi waktu dengan pendidikan saja. Masih berkutat di pendidikan? Masih berkutat di pendidikan. Ya, YouTuber juga. YouTuber juga. Sedikit-sedikit. Oh, jenengan itu YouTuber juga? YouTuber juga. Luar biasa. Ranahnya beda. Oh, iya. Ranahnya lebih bahas ke buku. Ini Oh. mungkin boleh promosi sekalian ini. Oh, boleh nanti kita promosi gitu ya. Mbak Wiwi gimana Pak Wiwi? Alhamdulillah sehat Sehat, Mas Wiwi. Dedi. Alhamdulillah tambah sehat. Tambah Untuk sehat. Puasa juga tetap sehat. Sobat Edu, perlu saya informasikan, Mas Perdana ini adalah seorang guru di SD Negeri Bendungan, Kota Semarang. Beliau aktif dalam mengembangkan konten digital untuk mendukung pembelajaran di kelas. Dan sebelah Mas Perdana ada Mbak Wiwi, beliau pengembang teknologi pembelajaran BPGB Provinsi di Jawa Tengah. Baik, ini mungkin saya ke Mbak Wiwi dulu ini. Mbak Wiwi, mungkin sekarang ini kita sering membaca ataupun mendengar istilah digitali pendidikan, atau kadang orang mendengarnya atau membacanya digitalisasi sekolah. Itu tuh seperti apa? Apakah memang sekolahnya yang digitalkan atau bagaimana itu? Sekolahnya yang digitalkan atau bagaimana gitu ya. Yeah. Jadi kalau kita mendengar istilah digital itu sebetulnya kan dia merupakan sebuah mindset perubahan analog ke teknologi digital kan seperti itu. Jadi merubah nih seluruhnya, merubah. Dari sinyal ke 1.0 ya Bu ya. Dari sinyal kemudian ke 1.0. Kalau dulu kita ya, zaman kita ya, mungkin tahun-tahun 80-an kita belajar. Kalau dulu namanya belabak gitu ya. Belabak Ya, belabak betul. Pernah dengar istilah Betul, belabak betul. ya? Belabak. Jadi kalau dulu kita belabak itu apa ya istilahnya sekarang tuh ya Mas Dedi? Papan tulis. Papan tulis. Papan tulis. Papan ya? tulis, papan tulis. Whiteboardnya. Sekarang whiteboardnya digital. Dulu papan tulisnya itu kita betul-betul papan tulis berwarna hitam, kemudian kita pakai apa ya istilahnya kapur ya. Kapur, kemudian kita betul-betul menulis angka 1, 2, 3 di depan teman-teman semua. Guru juga menyampaikan kita benar-benar analog, menggunakan seluruh piranti yang kita kerjakan secara analog atau manual. Kemudian kita memang belajar dengan menggunakan metode-metode yang konvensional. Gitu, benar-benar adanya guru, kemudian kita sebagai siswa ya belajar mendengarkan. Itu satu-satunya cara yang kita mengerti begitu. Bagaimana ketika guru menerangkan apa itu tata surya gitu, saya membayangkan aja gitu ya. Tetapi ketika di sini tidak bisa memvisualkan, tidak bisa membayangkan memvisualkan. saja. Betul, saya membayangkan guru mengatakan wah bahwa terjadinya tata surya ini dengan teori bla 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 bla. Benar-benar imajinasi Faktanya kita bagaimana yang gitu ya, belum iya, ada ya. benar-benar hanya keterampilan kita berimajinasi itu yang akan mendorong kemampuan kita untuk memahami konsep pembelajaran yang dilakukan. Itu yang dinamakan dengan manual, Teknologi manual gitu kan. Teknologi manual di mana kita betul-betul bekerja dengan menggunakan piranti yang ada di sekitarnya saja.
Nah, kemudian seiring dengan waktu ternyata kehidupan ini berubah, Betul. gitu kan? Betul. Keterampilan orang juga berubah, skillnya juga berubah. Ketika kemudian orang-orang dia memiliki keterampilan untuk mencari alat bantu atau tools untuk memudahkan kehidupan, gitu ya. Sehingga ketika dirasa bahwa hanya mendengar saja, hanya melihat saja, kemampuan kita untuk menerima serapan pembelajaran itu ternyata rendah. Ternyata kan kurang gitu ya. Sehingga kemudian seiring dengan waktu, dulu kita SD benar-benar hanya belajar papan tulis dengan dengan kapur gitu ya. Kemudian kita SMP, saya mengenal komputer. Itu di SMP, Mas. Komputer dikenakan, ini komputer itu dilihat satu komputer dilihat oleh 300 orang. Hanya nyenggol aja. Masih Pentium kotak ya. Nyenggol aja. Masih bisa melihat aja, alhamdulillah Bu ya. Satu ya. Bisa melihat aja, 300 itu. Satu untuk 300. Jadi kita dulu berarti masih hitam putih Bu ya. Iya, hitam putih. Itu saya SMP loh Mas Dedi. Nah, kemudian setelah itu kita SMA baru dikenalkan bagaimana kita belajar dengan menggunakan komputer ini bertahap gitu ya. Kemudian saya kuliah, kemudian belajar bagaimana mengisi dalamnya komputer itu dengan bahasa pemrograman COBOL, C, BASIC dan lain-lain. Nah, sekarang ternyata dari apa yang sudah kita lakukan di tahun-tahun lalu, sekarang nih kita ternyata bisa memanfaatkan bagaimana program yang dibuat dengan sebuah komputer itu menjadi alat bantu mendigitalkan piranti pembelajaran kita, dia menjadi sesuatu yang memudahkan orang bisa menyerap pemahaman terhadap sesuatu dengan tool bantuan teknologi. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Jadi kalau saya katakan bahwa apa sih digitalisasi sekolah? Digitalisasi sekolah menurut saya adalah integrasi teknologi dalam proses pembelajaran di sekolah. Sesuatu yang besar begitu ya. Ada integrasi teknologinya di situ. Untuk apa? Untuk menjadi tool. Untuk menjadi alat bantu memudahkan sekolah mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai proses mempermudah pendidikan itu diserap oleh anak-anak kita, gitu kan. Kemudian bagaimana mempermudah pekerjaan-pekerjaan mereka dengan teknologi. Jadi digitalisasi sekolah itu integrasi teknologi di sekolah. Jadi kalau dulu itu suatu hal yang cepat itu serahkan kepada komputer gitu. Iya, betul. Sesuatu yang cerdas serahkan kepada manusia. Betul. Yang cepat serahkan komputer, yang cerdas serahkan pada manusia. Nah, sekarang itu proses digitalisasi itu hampir seluruh sektor dari kehidupan kita itu terdampak semua. Jadi mau tidak mau semua sumber daya sekolah maupun sumber daya yang lain pun harus belajar juga gitu ya. Akhirnya ada penetrasi teknologi itu dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi itu kan transformasi sekolah ya, transformasi teknologi ke sekolah, dan itu pasti akan berimbas kepada transformasi teknologi di pendidikan gitu. Karena dia akan menjadi satu integrasi, satu keseluruhan, dan dia global, tidak hanya parsial. Ketika sekolahnya berubah pasti juga pendidikannya berubah. Jadi hasil outputnya juga akan berubah. Iya, jadi outputnya berubah. Jadi dengan kita dulu tidak hanya proses atau cara belajarnya dengan menggunakan teknologi, tetapi seluruh sumber daya sekolah itu sekarang menggunakan teknologi. Bahkan dari sistem pendidikannya mungkin ya. Karena itu dukungan terutama justru dari sistem pendidikannya ya. Sistemnya. Iya, jadi karena Mas Nadiem itu luar biasa. Beliau menikah, beliau itu adalah ahli di dalam teknologi, maka dia menciptakan sebuah teknologi yang diintegrasikan dalam kebijakan, regulasi dan proses begitu, sehingga dia masuk di dalam sistem pendidikan di sekolah. Seluruh sumber daya sekolah mulai dari Arkas pakai teknologi. Siplah mau belanja pakai Siplah. PMM pakai teknologi. Dapodik semua pakai teknologi. Semua terintegrasi data, satu data. Itu sampai muncul kebijakan perundangannya satu data itu. Iya. Jadi harapannya itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem dan seluruh regulasinya adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas proses pembelajaran di sekolah, sampai harapannya juga anak-anak mendapatkan output yang lebih bagus, guru meningkatkan kualitas proses pengajaran dan kualitas SDM. Nah ini Mas Perdana, sejauh mana teknologi digital itu membantu Mas Perdana dalam proses pembelajaran di kelas? Kadang ini sekedar sharing aja Mas Didi. Sebenarnya betul yang tadi disampaikan Bu
Mbak Wiwi, Mbak Wiwi ya, Mbak Wiwi. Budi apa Mbak Wiwi? Budi. Kita kalau manggil Mbak saya gimana gitu ya. Saya itu tenarnya dipanggil Budi Petana. Ya Mbak lah, Mbak boleh, Mbak Bu ya. Aku baru 30. Gimana sih ini? Sebenarnya kalau dikatakan bahwa digitalisasi sudah masuk ke sekolah, memang sudah. Sudah, cuman tetap saja masih ada beberapa hal yang mungkin belum maksimal sih. Nah sejauh ini yang sudah kami praktekkan, kami laksanakan, terutama kalau di luar tupoksi mengajar itu sudah mulai dari Arkas dan lain sebagainya, ada Podik, Info GTK, sebagainya sudah. Namun untuk proses pembelajaran itu, proses pembelajaran itu masih belum maksimal. Pemanfaatnya masih belum maksimal. Gitu. Nah, pengalaman beberapa tahun kemarin saya mengajar di salah satu sekolah swasta yang dalam tanda kutip itu teknologinya lebih baik daripada sekolah yang ada sekarang itu. Nah, hal-hal yang sudah kami praktekkan sebenarnya kalau untuk pemanfaatan digitalisasi sudah, cuman memang masih terkesan dalam dalam ranah basic saja sebenarnya Bu. Mas jadi basic saja sebenarnya, hanya pemanfaatan LMS sudah. LMS sudah. Oh, ini baru pendukung alat pembelajarannya. Ya, pendukungnya sudah. Kalau LMS kalau proses pembelajarannya sejauh ini proses penggunaan LMS terus Edmodo lainnya pernah. Namun bukan tidak efektif sebenarnya, bukan tidak efektif. Cuma karena itu pemanfaatannya di era pandemi kemarin itu sangat efektif. Tapi ketika sekarang udah masuk kegiatan tatap muka itu mau nggak mau harus bisa diatur kolaborasinya, kapan kita menggunakan itu, kapan kita tidak. Lah itu bisa flip classroom. Nah, itu bisa. Pernah juga saya melakukan Mas Dedi, praktek penelitian sebenarnya. Dan itu saya gunakan dalam bentuk PTK walaupun pada itu tidak selesai. Karena saya pindah sekolah. Saya udah pindah sekolah guys. Jadi saya saat itu itu saya punya dasar itu adalah menerapkan model anak itu suka sesuatu yang terchallenge, anak itu suka yang ditantang. Dan saya membuat kalau hanya saya pakai Kahoot, pakai yang sudah sering familiar itu anak kurang menarik. Nah, ada sebuah sekolah yang itu semua visi misi sekolah, informasi sekolah pakainya barcode. Nah itu barcode itu saya praktekkan di kelas. Jadi saya membuat barcode yang banyak dengan bantuan aplikasi di Play Store itu saya tempel di beberapa sudut kelas, dan itu saya gunakan untuk pembelajaran. Hasilnya menarik, hasilnya efektif, anak-anaknya tertarik itu. Ketika itu saya gunakan untuk penelitian belum ada hasilnya karena saya udah pindah sekolah. Nah itu impian saya sebenarnya Mas Dedi. Impian saya dari dulu tuh pengen ada salah satu sekolah di Surabaya. Itu semua informasinya itu pakainya barcode. Jadi mulai dari visi misi foto, jadi ya dibuat mading itu ada mading kartunya, ada barcode tuh diselaraskan dengan madingnya gambarnya. Jadi termasuk bayar SPP mungkin ya? Iya, nah itu ya. SPP lah. Itu pengen saya bisa kalau punya kesempatan lah di satu sekolah mengembangkan QRIS itu, gitu. Ya kayak QRIS ya. Ada informasi-informasi tertentu, orang tua tertarik agar bisa memanfaatkan gadget, memanfaatkan apa yang mereka pakai sehari-hari untuk mencari informasi sekolah. Jadi tidak cuma untuk bersenang-senang saja. Jadi tidak hanya melihat visi misi sekolah, visinya gini, daftar gurunya gila enggak. Jadi coba kita membuat sesuatu yang lebih menarik dengan memanfaatkan perkembangan media yang seperti itu. Kalau sekarang itu masih banyak dari kita itu yang menggunakan gadget ataupun smartphone atau dan lain sebagainya hanya untuk imajinasi hiburan belum saja. Belum tepat guna lah, katakanlah bisa gitu sih, belum tepat guna sih kalau menurut saya sih. Ya kemungkinan besar harus ada harus ada sesuatu yang berkesinambungan dari pengampu kebijakannya, dari yang melaksanakan, dari sekolah itu sendiri, kira-kira harus sejalan. Kalau nggak jalan susah, sulit. Nggak bisa jalan. Regulasinya nggak sejalan, tidak bisa berjalan. Nah ini Mbak Wiwi, jadi tadi ngobrolin kebijakan, apa sih kebijakan dari Kemendikbudristek dalam mendukung transformasi digital? Nah, ini ya Mas Kayaknya ada beberapa program yang programnya itu luar biasa, bahkan seluruhnya ini adalah digital. Seluruhnya adalah digital untuk pemerintah saat ini, karena pemerintah ingin melakukan percepatan atas learning loss yang tertinggi. Yang kemarin. Betul. Jadi dari pengamatan Mas Menteri begitu ya, Indonesia mengalami ketertinggalan learning loss itu sekitar 80 tahun gitu. Kemarin sempat disampaikan seperti itu, dan hanya dengan percepatan teknologi itu yang akan bisa mengejar dengan cepat ya. Bisa mengejar dengan cepat. Hanya dengan percepatan teknologi itu kita akan melakukan percepatan dalam proses
akselerasi gitu ya, akselerasi dengan kita dengan belahan dunia yang lain begitu Mas. Jadi Mas Menteri beranggapan bahwa hanya regulasi yang memantik penggunaan digital, penggunaan digital dan harus bertransformasi. Transformasi itu kan perubahan besar-besaran ya. Jadi perubahan besar-besaran untuk merubah sesuatu yang tadi dikatakan awalnya transformasi digital itu adalah satu proses perubahan dari manual ke digital. Dan transformasi sesuatu yang cepat dilakukan dengan dukungan, dorongan dan regulasi yang kuat begitu. Dan tentu sebuah transformasi itu imbasnya banyak karena harapannya dari sebuah transformasi itu adalah perbaikan. Siapa perbaikan siapa? Perbaikan kita semua. Kita semua sebagai sebagai negara, masyarakat pendidikan, lingkungan kecil ada satker gitu ya. Jadi perubahan agar peningkatan kualitas satker yang diikuti dengan peningkatan kualitas pendidik, sekolah dan lain-lain. Sehingga regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berbasis teknologi. Maka kemudian ada seri Merdeka Belajar. Sekarang kita udah sampai 22 ya ini ya. Iya, yang kemarin tuh mau setelah itu transisi PAUD. Iya, transisi PAUD itu kan yang ke-22 ya, betul ya? Iya. Sama buku ini, buku apa namanya? Buku PAUD itu, buku digital, buku PAUD apa yang didiskusikan. Dan hampir seluruh series dari Merdeka Belajar itu banyak regulasi-regulasi sifatnya dia ada transformasi digital. Transformasi tapi digital. yang paling mengenai sih yang terkait dengan PMM itu. Itu nomor 15 itu yang PMM itu nomor 15 itu betul. Betul-betul membuat merubah segala dampaknya luar biasa. Jadi apalagi dukungan dari program yang lain itu ada CGP, program guru penggerak. Jadi untuk PMM itu dia merupakan seri Merdeka Belajar yang ke-15. Di situ mengatur bagaimana penggunaan platform Merdeka Mengajar untuk digunakan sebagai referensi sumber belajar. Sumber belajar dari guru ya. Untuk guru. Karena tentu untuk perubahan pendidikan ini dia di-trigger dari gurunya. Gurunya meningkat, kualitas sumber dayanya meningkat, kemampuannya, maka dia akan memberikan transformasi pendidikan yang begitu luar biasa ke siswa. Jadi pemerintah nggak cuma menyuruh orang berubah, tapi memfasilitasi dengan platform. Iya, karena memang saya juga melihat itu luar biasa kok. Jadi perubahan yang sekarang saya lihat di lapangan itu antara rekan guru yang mungkin tidak mengenal PMM atau yang CGP, ada yang mengenal PMM dengan CGP, itu perubahannya luar biasa. Saat dia mengimplementasikan skillnya atau kemampuannya di dalam kelas, itu saya lihat perubahannya luar biasa. Ini guru-guru yang sekarang harusnya. Mereka harus bisa mengejarnya, harus mengejar ketinggalannya. Jangan sampai saat siswanya itu sudah bisa pesan makanan lewat Gojek, gurunya masih manual nggak bisa memanfaatkan Gojek gitu ya. Dan saya lihat ya dengan adanya transformasi teknologi di bidang pendidikan ini itu dampaknya luar biasa. Dan kalau sekarang kita lihat ya guru-guru yang mengikuti ya ini kita sedikit masuk ke ranah regulasi pemerintah ya, karena 22 regulasi pemerintah itu harapannya seluruhnya adalah men-trigger sebuah transformasi perubahan dalam waktu yang secepat. Harapannya demikian ya, dia melakukan perubahan yang cepat. Bagaimana adanya platform Merdeka Mengajar itu dia didukung oleh guru yang berkualitas dengan program guru penggerak. 6 bulan itu standar minimal ya sebenarnya standar pemerintah, tetapi ada beberapa kemarin ketika pandemi itu ada yang agak mundur 9 bulan ya. Iya, saya rasakan itu besok dulu. Dan tertarik ini. Betul, guru-guru yang mengikuti program sekolah penggerak itu dia memiliki waktu 25 jam sehari. Sehari lebih dari 24 jam. 24 jamnya untuk hidup, 1 jam untuk tugas ya. 24 jamnya untuk tugas, untuk melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai guru. Tapi itu baik juga kok. Dia mengasah mental, dan semua dia mengasah kemampuan dia cara berpikir untuk menyelesaikan permasalahannya dia ya. Tapi secara mental juga terasa juga. Jadi saat kalau saya sih PMM menurut saya itu sebenarnya itu solusi singkat sebenarnya. Solusi singkat. Itu untuk menguji guru kok sebenarnya itu. Bagaimana guru itu ketika diberi sesuatu inovasi yang baru, apakah mau ikut atau tidak? Itu kalau mau ikut, insya Allah nanti hasilnya baik. Insya Allah kan bagus. Jadi memang kita harus ter-trigger untuk sama-sama berjalan begitu. Sebuah sunatullah saat kita diam aja ya, nggak usah mundur lah.
itu seperti bisa. kita seperti Tertinggalnya arus lah, ya. iya. Seperti arus kita berada di arus sungai yang deras. Kita diem aja itu lalu lalang informasi tuh melewati kita. Iya. Apalagi kita mundur gitu ya Mas Dedi. Berarti harus maju Mas itu. harus maju. Kalau sekarang diem itu aja kita nggak bisa loh. sama itu kayak yang saya mungkin sering kalau Bapak Mbak Wiwi atau Mas Perdana lihat di media online ataupun media TV itu ada yang namanya ChatGPT gitu. Iya. Atau Jadi yang baru kekinian juga itu. Sudah saya praktekkan itu. apapun yang ingin kita dapatkan, informasi apapun itu di ChatGPT itu bisa menyelesaikan persoalan. Iya, Sampai hal-hal yang kadang itu di luar kemampuan sebenarnya masuk di luar Iya. nalar. Iya. Kayaknya nggak mungkin, juga, tapi ya. kok bisa? Tapi gitu. kok bisa? Itu saya sering cerita aja Mas Dedi. Saya pernah praktek itu ke putra putri saya di kelas 2. Saya kan sekarang ngajar di kelas ChatGPT, 2 di SD Bedungan. Terus saya kenalkan kayak gitu kan mereka juga bingung. Gak apa Pak itu Pak gitu. Kalau mungkin di sekolah saya yang lama mungkin langsung bisa cepat menangkapnya. Dari sekolah saya yang baru ini agak kaget anak kelas 2. Ketika saya praktekkan itu ya, oh iya, tanya apa aja bisa. Bisa. Tanya apa saya bisa, Bu. Ketika ngobrol apa gitu, ketika bisa anak-anak saya minta untuk ada install ke aplikasi di rumah lewat Google itu ada yang sudah praktek itu ternyata juga menarik. Hasilnya luar sebenarnya. biasa. Sampai Ternyata ada itu ya. yang kelas 6 itu saya ajari kayak gitu malah dipakai curhat Pak. Jadi itu malah jadi teman curhat. Dia ditanya gitu. Jadi berarti warning untuk Mas Alif itu ya. hampir semua pertanyaan bisa dijawab. Nah, ini kalau Mas Alif, Mas Alif udah kudain belum? Iya. Ada nanti Ada gitu ya, sudah. Luar biasa perkembangan teknologi itu kalau saat ini ya, kalau saya rasa saat ini di dunia pendidikan utamanya sekolah dasar kan biasanya sekolah dasar ya Mas Didi itu kita nggak bisa menolak itu sebenarnya mau nggak mau harus berintegrasi Iya. harus berintegrasi kayak dunia informasi yang baru kayak AI atau apapun itu sebenarnya kalau kita menutupkan informasi itu dari anak-anak eman sebenarnya Iya. harusnya kita Betul. malah lebih mengenalkan Iya, harusnya karena akhirnya kita Karena harus jangan hidup sampai berdampingan. Iya, jangan Iya. sampai anak itu mencari mencari sendiri luar malah nanti pendampingan. salah. Iya, ya Karena kan nggak itu. terkontrol. Sedikit itu saya praktekkan ke anak-anak. Ketika yang di kelas 6 saya ajari, waktu saya buka laptop, bisa ya caranya gimana Pak? Nanti kamu buka ini aja, nanti masuknya Google, login dulu pakai akun ini. Ketika mereka praktek, mungkin awal-awal masih pertanyaannya biasa aja. Lama-lama kan loh kok ditanyain aneh kok bisa jawab. Tanya aneh, lama jadi chatting malah. Itu jadi teman malah, jadi sahabat curhat. Iya, jadi teman curhat ya. Ada lagi yang itu bisa juga untuk itu apa? Mentranslate bahasa ke dalam 5 bahasa langsung Ya, juga. bisa. Luar Itu bisa saya biasa, pernah betul. di kelas ada Jerman, bahasa Inggris, bahasa itu bisa semua. Bisa semua. Itu ternyata sesuatu yang luar biasa kalau Iya. tidak dikenalkan sedini mungkin takutnya malah mereka mencari di tempat yang lain malah salah. Tanpa pendampingan. Salah Tanpa tanpa pendampingan malah salah nanti ya itu yang berat Betul. banget. Karena sekarang itu laju teknologi tidak bisa dibendung. Iya, Iya, betul. Iya, iya. Makanya Karena kalau kita ada misalnya ada guru yang tidak bisa ngikutin teknologi, maka ya akan ditinggal. kalau nggak mau tinggal, ngikutin. betul. Nah, ini persoalan umum yang dihadapi satuan pendidikan ya, Mas Perdana. Di siap. Indonesia itu terkait dengan faktor-faktor teknis. Sepertinya tersedianya infrastruktur itu agak tidak semuanya itu merata gitu. Iya. Gimana itu di satuan pendidikan itu saat ini? Ya kalau saya sih melihat Dukungan. gini Pak, itu utamanya untuk lingkup di wilayah saya saja ya. Jadi sebenarnya penyebab utamanya itu kan di infrastruktur. Salah Jadi, satu yang salah satunya yang paling utamanya itu infrastruktur karena bagaimana dukungannya. sekolah itu harus mempunyai minimal sarannya yang sesuai dulu. Bagaimana jika seorang guru itu mau mempraktekkan digitalisasi di kelas, tapi kalau infrastrukturnya nggak ada, nggak ada alatnya, nggak ada. itu yang Betul. perlu dibenahi sebenarnya. Nah, ini terlibat sangat ini dalam hal kebijakan. Bagaimana sekolah itu membuat kebijakan, bagaimana sekolah itu melakukan pengadaan barang. Ya minimal kalau untuk sekolah ya harus ada LCD, ada proyektor dan sejenisnya itu minimal harus ada. Nah, nanti bagaimana kalau media-media lain tinggal menunggu saja, tinggal menyusul. Yang penting media-media itu. Tapi kalau motivasi dari satuan pendidikan itu kan Ya, itu besar kembali. nggak sih? Ya sebenarnya sih kalau semangatnya di era kekinian harusnya semua sekolah terpacu untuk memiliki pengadaan media itu harusnya. Harusnya. Karena era sekarang kan pasti harus punya yang namanya LCD, Ya. terus Sama apa? yang sederhana ya. Ya yang paling sederhana itu harus punya itu, punya sound yang tertempel karena untuk audio kan juga penting itu harus punya.
Nah, tapi kan kembali lagi ke sekolah masing-masing. Ketika semangat kepala sekolahnya pun ada, tetapi penganggarannya nggak bisa lah, itu ya itu PR kita tergantung juga. pengajuan sih. ya dari Iya. kepala sekolah. Itu PR baru kita infrastrukturnya juga ya, belum masuk ke apa namanya kontennya ya. Belum masih di ranah yang paling rendah saja kita Hmm. masih kesulitan, apalagi kalau di ranah yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau untuk jiwa-jiwa guru sekarang yang kekinian, saya yakin lebih suka untuk bidang-bidang digitalisasi. Tapi mungkin mereka akan terkendala ya itu tadi sarana prasarannya. Kalau misalnya seorang guru diminta untuk membawa sendiri, menyediakan sendiri, kayak juga mustahil harus membeli barang yang segitu mahal yang juga akan kesulitan nanti. Gitu. Tapi ini jadi saya pertanyaan juga ya. Ketika sebenarnya kan sekolah itu pemerintah kan juga memfasilitasi dengan pemberian dana. Iya. Harapannya ketika regulasi digulirkan, aplikasi berupa software diadakan seperti Dipermudah ya, PMM dan lain-lain, hardware juga disiapkan dengan bantuan-bantuan yang disediakan betul, untuk betul, itu. Nah, harapannya dengan dukungan-dukungan seperti itu, maka sekolah terfasilitasi sisi hardware, software, regulasi. Betul. Tapi berarti kembali lagi kepada pengelolaan Pengelolaannya itu kepala ya, sekolah. betul. Nah, ini juga pemerintah kan hari memberikan juga pendidikan untuk sekolah penggerak, guru penggerak. Betul. Begitu, jadi kalau dari sisi regulasi itu komprehensif. Sudah sebenarnya. Sudah. Ya, tinggal itu aja sih, lebih ke lapangan saja kira-kira Iya, bagaimana. hanya skill gitu. kepala Iya, betul. sekolah untuk melakukan pengelolaan sekolah itu yang menjadi tantangan Iya, untuk itu memang betul-betul tantangan mengimplementasikan kepala sekolah sekolah. berbasis teknologi ya. Betul. Nah kalau ini Mbak Wiwi Mm-mm. kan terkait dengan apa namanya program teknologi digital atau transformasi digital ini itu kebijakan dari Kemendikbudristek untuk mendukung transformasi digital itu sejauh mana? Apa saja yang sudah dilakukan? Kebijakan pemerintah full dengan seri Merdeka Belajar. Ya, seri Merdeka Belajar yang sekarang kita bergulir udah 22 seri. 22 seri. Itu sebagian besar di situ adalah regulasi terkait dengan transformasi teknologi. Hampir sebagian besar. Sebagian besar transformasi teknologi. Dan kalaupun seri Merdeka Belajar itu bukan ranah transformasi digital, tetapi dia merupakan dukungan ke situ. Semuanya. Hampir semuanya begitu ya. Untuk seri PMM dia kan berarti kan edisi Merdeka Belajar seri 15 gitu ya. Di situ dibuatlah sebuah platform aplikasi untuk memudahkan guru belajar. Itu sebuah transformasi di mana guru dialihkan dari proses belajar manual proses belajar konvensional difasilitasi dengan sebuah resource platform Merdeka Mengajar. Di situ menjadi sumber belajar guru, teman guru, sahabat guru gitu ya, sahabat guru untuk belajar, sahabat guru untuk mengajar. Karena di situ juga ada bahan ajarnya, ada pelatihan, komplit semua, dan itu tumbuh dan berkembang. Kemarin memang mungkin luar biasa saya lihat itu adanya PMM itu berdampak signifikan sekali terhadap rekan-rekan guru. Iya, karena dia menjadi sumber referensi primer. Di situ tuh semua pertanyaan ada jawabannya. Mau tanya CP ATP kurikulum Merdeka Belajar gimana? Prosesnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Itu seluruhnya terfasilitasi di sini. Dan kemasannya juga menarik loh. Kemasannya semakin kecil semakin lebih apa ya? Tidak monoton hanya teks saja. saja. Hanya teks saja. Karena banyak itu Bu, kalau saya sih lihatnya kalau PMM itu di luar dari apa ada CP dan sebagainya, itu banyak konten-konten yang mungkin kita sebagai guru tuh lupa Pak. Oh ternyata saya jadi guru tuh harus humanis ya. Nah, itu saya sukanya itu. Saya betul itu luar biasa. Keren loh di situ. Ada videonya, karakter yang ditampilkan juga termasuknya nasionalisme sekali, Indonesia banget Pak. Ada yang karakter dari daerah timur, ada yang tengah, ada yang semua berbeda agama. Semua ada sekarang. Ini kan sekarang sudah sampai ke versi 1.30 kalau nggak salah per hari ini gitu ya. Jadi itu di situ. Tapi kayaknya juga nggak cuma PMM saja ya dukungan. Iya, dukungannya. Cuma yang paling kerasa untuk guru memang PMM itu ya. Kayak dibuat sebuah paket gitu loh. Platformnya disediakan, gurunya ditingkatkan kualitasnya dengan program guru penggerak. Ya, guru penggerak itu dia benar-benar ditingkatkan guru sebagai pemimpin sekolah gitu ya. Sekolahnya pun difasilitasi sebagai sekolah penggerak. Ini sebuah paket komplit yang merupakan sebuah regulasi yang dikreat demikian hingga agar kualitas pembelajaran sebagai output dari seluruh proses ini kan harapannya meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi peralatan. Ya makanya itu Mas, jadi saya ikut guru penggerak juga. Alhamdulillah. Lolos ya. Alhamdulillah ya, selamat untuk diri saya sendiri ya. Ya saya menyelamatkan diri sendiri ya. Alhamdulillah. Nah ini Mas Perdana, tantangan guru-guru di Indonesia di tengah perkembangan teknologi digital yang begitu pesat,
terutama dalam meningkatkan proses pembelajaran peserta didik itu apa aja gitu, semua teman guru ini? Sebenarnya gini Mas Yudi, kalau berbicara masalah tantangan itu banyak ya? Sebenarnya banyak, tapi semua itu mungkin kembali yang sering Mas Perdana lihat yang di... Ya kalau saya melihatnya sih lebih ke diri sendiri saja sebenarnya. Kalau diri kita, mindset kita sudah berubah, pola kita, keinginan untuk belajar lebih memanfaatkan fasilitas yang membuka ada, diri ya, membuka diri, open minded, itu saya yakin untuk tantangan-tantangan nggak ada. Kalau masalah surprise-nya susah, medianya nggak ada, sebenarnya bisa disiasati aja sebenarnya. Tinggal bagaimana itu ruhnya dari kita sendiri, kita mau apa enggak, kita kira-kira kalau untuk susah sekarang itu mau apa enggak gitu. Lebih ke motivasi iya, itu lebih ke motivasi kita, kira-kira gimana ya kita kalau hanya seperti ini aja gitu. Makanya ketika ada program guru penggerak, ada PMM itu sebenarnya itu menjadi media, mengevaluasi guru yang ada sekarang. Kalau dulu mungkin gurunya sebatas akreditasi, penilaian kinerja, tapi sekarang ngumpul-ngumpul. Iya. Nah itu makanya mungkin itu yang ditangkap juga oleh pemerintah. Makanya ketika kita ngikuti elaborasi pemahaman, kebetulan kita admin ya, itu di situ, ya kita ikut mendengarkan ya. Itu betul-betul yang disentuh itu adalah motivasi. Motivasinya, membuka diri. Jadi saat kita itu tuh harus membuka diri dulu, menerima informasi untuk masuk. Itu yang penting sebenarnya. Tantangannya itu dulu. Kalau yang lain saya rasa bisa beradaptasi gitu. Bisa beradaptasi. Lah yang masalah kan kira-kira kitanya gimana gitu. Iya betul. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing sih kalau itu. Kekuatan utama perubahan transformasi ini, transformasi digitalnya adalah kemauan dari kita para pelakunya. Jadi softwarenya ada, hardwarenya ada, kita juga brainware-nya juga itu yang penting gitu, yang eksekutornya. Jadi saat kita sebagai brainware, pemilik kegiatan itu tidak termotivasi untuk memanfaatkan seluruh resource yang ada ya. Sumber daya sekolahnya sudah difasilitasi aplikasinya, anggaran diharapkan bisa mensupport untuk hardware-nya, kemudian aplikasinya disediakan pemerintah. Kalau sampai ini masih belum bisa mengejar learning loss yang tadi dikatakan, itu ada apa? Itu ada apa ya? Ada masalah besar gitu ya. Tapi sebenarnya kan, kalau saya melihat dari ranah guru ya, dari sisi guru sebenarnya iya kita bukan mau menolak sih sebenarnya untuk kalau awalnya dulu kan rame sih. Iya, awalnya rame loh. Tipikal khas Indonesia itu gitu Pak, harus ditolak dulu. Iya. Ya, tapi ketika sudah itu kan memulai ya, padahal lihat aja belum gitu ya. Tapi ketika sudah tahu, sudah melihat, sudah terjun, itu beda. Beda, hasilnya beda. Jadi di awal tuh resistensinya besar ya, penolakan, wah nanti sibuk, akuntrasnya udah banyak, udah gila itu. Masih punya beban belajar, beban untuk platform. Ya karena mungkin kebermanfaatannya itu belum dirasakan. Iya, saat kebermanfaatan sudah dirasakan ya, oh ternyata memang pemerintah itu benar-benar memfasilitasi ini terkait dengan kualitas mutu pendidikan di karena mungkin belum kelihatan manfaatnya toh Mas Dedi. Karena mungkin untuk untuk program pemerintah untuk sekolah penggerak kan masih piloting dulu. Masih piloting dulu, nanti kalau ini bisa sharing ke sekolah yang lain. Mungkin itu belum terlihat secara masif gitu. Karena hal yang terbaru adalah resistensi terhadap sebuah pembaharuan. Seperti transformasi teknologi yang kita lakukan ini kan transformasi teknologi, transformasi sekolah, transformasi pendidikan secara umum ya. Itu memang dalam rangka merubah itu. Makanya dikatakan saya pernah ikut kegiatannya Prof. Nuno mengatakan bahwa transformasi itu kalau nggak sakit itu bukan transformasi. Iya betul. Karena benar-benar sakit gitu. Ya kayak namanya transfusi sakit ya, transfusi ya. Jadi benar-benar harus sakit. Sakitnya adalah kita merubah, keluar dari zona nyaman. Sakitnya adalah kita keluar dari zona nyaman, menerima sebuah platform teknologi baru, belajar mandiri gitu. Tapi nanti saya yakin bahwa hal itu pelan tapi pasti. Nanti saat seluruhnya itu sudah menjadi kebiasaan, gitu kan, dia akan menjadi sesuatu yang bisa diterima dan ringan dilakukan. Memang sesuatu budaya itu awalnya harus dipaksa. Khasnya Indonesia khasnya orang Indonesia. Sebelum dipaksa untuk menerima, dipaksa untuk mencintai seluruh apa yang sekarang disediakan, baru nanti akan berjalan dengan enak. Harus ya gitu. Proses pendidikan Indonesia kan termasuk kan naik turun Mas Di. Naik turun perubahan kurikulum sebenarnya kan Indonesia sedang mencari polanya sesuai dengan pola yang terbaik, kondisi kita, kondisi masyarakat kita. Sekali lagi kembali tujuan akhir adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar anak-anak mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Iya, kalau di Mas Perdana, kalau di kelas itu sering menggunakan teknologi digital apa saja? Mungkin di proses pembelajaran. Sebenarnya kalau penggunaan virtual lab atau
media lain. Nah ini gini Mas Dedi, ini ada dua kesempatan yang saya pisahkan dulu. Jadi sekolah saya yang lama dengan sekolah saya yang baru kan berbeda kondisinya. Jadi kalau sekolah yang lama itu pemanfaatan LCD, PowerPoint, media yang lain, LMS macam-macam itu sudah terbiasa sebenarnya. Sudah jadi terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa walaupun tidak setiap hari. Artinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita saja. Betul. Nah, namun yang di sini yang ingin kami garis bawahi untuk sekolah yang baru ini, habit budaya yang baru ini baru saya bentuk sebenarnya. Bagaimana kalau anak-anak dulu hanya terbiasa melihat tanpa mereka terlibat. Nah itu saya ingin mencoba anak-anaknya agar terlibat langsung dalam pemanfaatan media itu. Misalnya saya lagi mengajar materinya A, ada kuisnya, ada pertanyaan yang itu kami sampaikan dalam bentuk PowerPoint interaktif. Ada benar salah, ada pilihan, ada menjodohkan. Nah itu anak saya minta untuk terlibat aktif dalam menggunakan mouse, mengeklik keyboard. Nah itulah ternyata anak-anak di fase yang saya terapkan itu mereka masih kiko, mereka masih bingung. Oh ternyata keterlibatan aktifnya belum ada, keterlibatan anak-anak untuk mau ikut aktif. Usia SD itu dia lebih senang. Sebenarnya lebih senang sebenarnya anak usia SD itu lebih senang untuk hal-hal yang sifatnya dominan warna, dominan gambar, yang interaktif, yang gambar unik itu senang sebenarnya. Tinggal kita aja sebagai guru bagaimana membuat itu. Gitu. Kalau selama ini yang saya praktekkan mungkin diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, bersama itu menjadi sebuah kunci ya. Dan mungkin cara mengajar, skill, metode itu menjadi satu keterampilan khusus yang menjadi dukungan terhadap perubahan teknologi ini. Jadi ketika alatnya ada tetapi sebagai pemegang peralatan itu seperti kita pemegang pistol yang tidak punya kemampuan bagaimana mengoperasikan peralatan yang memiliki daya ledak. Saya katakan ini menjadi daya ledak yang luar biasa. Ya tidak akan optimal ya. Betul sih. Memang kadang kita kita manusia itu harus membuat hidup itu kan khas Bu. Itu kan manusia kan society, sosial. Hidup itu harus unik, harus khas. Kita sebagai guru pun juga demikian sebenarnya. Kayak kita dulu mau saya sama istri dulu mau bilang saya kan nggak cuma mau nggak nikah sama saya kan nggak mungkin hanya sebatas itu, maka harus kita buat bagaimana ada mengkondisikan gitu ya. Guru pun harus kayak gitu. Jadi ketika ada kegiatan pembelajaran kalau hanya sebatas anak-anak hari ini kita mau belajar dah lihat ya itu di TV, di PowerPoint atau di media yang ada kayaknya juga kurang efektif. Makanya kita sebagai guru harus ada ada pertanyaan kritikalnya, pemantiknya harus ada, stimulusnya juga diberi. Ketika videonya sudah benar Bu, kemampuannya sekarang itu guru-guru sekarang itu harus memang luar biasa. Jadi memang berlebih. Guru itu menjadi fasilitator dan guru itu memang tidak bisa hanya digantikan media. Di setel media saja. Oh ya sekarang kita udah berubah nih transformasi digital. Kita dari metode manual, alat belajar guru, buku manual dirubah ke digital. Enggak cukup itu. Karena bagaimana mengorganisasikan, memfasilitasi buku media digital yang sudah kita punya agar tersampaikan tujuannya sesuai dengan bahagia loh ya. Bahagia itu. Jadi saya pernah ngobrol dulu. Nggak cuma di setel suruh tonton itu main HP gitu kan. Seberapa ketahanan siswa konsentrasi. Kurikulum 13 revisi dulu. Saya pernah ngobrol sama dokter ini, Sri Sulistiono, dosen PGSD UNES. Saya pernah ngobrol, Bu kayaknya yang tematik itu nggak cuma bukunya deh. Lah kok bisa pernah? Ya gurunya juga tematik. Karena dengan sendirinya itu kadang satu sub pembahasan kita udah harus bisa mengeksplor sendiri gitu. Yang penting tidak keluar dari koridor yang ada, dari CP yang ada, dari sub materi ada, kita nggak keluar. Contohnya simpel gini Bu, kadang ketika ada dapat pertanyaan di pelajaran kelas 2 itu ada materi tentang rasa syukur. Nah, bagaimana kalau rasa syukur itu hanya kita sampaikan secara umum, hanya ada gambarnya tanpa kita guru itu memberikan implementasi ke anak. Nah, coba ada pertanyaan pemantiknya nggak ada, ayo coba gimana kalau kamu di rumah ada contoh langsung. Ya itu kayak guru susah, makanya guru itu harus tematik juga. Kadang tematik itu sekarang udah nggak di buku aja, nggak di RPP saja, gurunya juga otomatis sudah harus RPP. Sudah kayak RPP itu harus tematik juga. Jadi memang penyesuaian, jadi adanya peralatan, adanya aplikasi, tetapi juga adanya kurikulum gitu ya. Itu harus karena kurikulum semua. Itu akhirnya menyertai dan mengikuti serta dia menjadi pengkondisian terhadap proses pembelajaran begitu ya. Tantangannya berat sekarang itu, karena tidak hanya sebatas mencerdaskan bangsa, sebenarnya meningkatkan hasil kualitas yang baik sebenarnya tidak,
Karena guru apalagi di kelas-kelas usia jenjang rendah, itu kan pondasi untuk anak-anak besok besarnya seperti apa. Usia mas ya? Iya, usia mas itu bagaimana mereka itu diberi pengalaman yang banyak dalam hal yang baik-baik. Gitu. Loh, makanya kan itu yang menjadi output dari seluruh yang kita lakukan itu pencanangan P5 kan, profil P5 pelajar Pancasila Pancasila ya. Itu yang dididik itu tidak hanya skillnya, tapi dia adalah karakternya. Itu bagus itu. Penting itu. Itu ketika program 5 walaupun sekolah-sekolah agak dalam tanda kutip Pak Mas Didi ya, agak berat sebenarnya melakukan itu karena kan ada kaitan anggaran, mengumpulkan massa yang luas, keterlibatannya perlu ada diskusi, tapi ketika hasilnya udah ada, prosesnya berjalan, terlihat di situ. Walaupun kelihatannya awalnya wah kok repot, anggarannya sekian, harus anak ini harus ini. Karena itu sebuah trigger pada saat ada sebuah event besar, anak-anak itu tertrigger untuk berinovasi, berinisiatif, berkolaborasi dan lain-lain. Bagus tuh program. Iya. Dan untuk sebuah event itu semangat itu menggelora. Biasa memang kadang manusia itu gitu, ketika ada sesuatu yang belum ada hasilnya kan selalu mempertanyakan dulu. Iya. Walaupun berat, tapi P5 itu bagus. Mungkin perlu dibuat event-event lain di dalam kurikulum itu selain P5 harusnya. Sekarang itu bahkan sekolah-sekolah itu kan kalau SD kan harusnya ada targetnya kelas 1, kelas 4. Kelas lain kan udah mulai ternyata bagus, akhirnya kelas lain ikut ya walaupun belum menerapkan kurikulum mereka ikut menerapkan. Ikut berpartisipasi. SMP, SMA juga yang harusnya kelas 7, 8, 9 juga ikutan ya. Kelas SMA juga P5 itu akhirnya yang terlibat kan tidak hanya anaknya saja. Tidak hanya gurunya saja, seluruh warga sekolah, ada orang tuanya komite pembelajaran, wali murid, juga. Lingkungan, bahkan kemarin itu ada sampai kelurahan itu ngasih bantuan untuk itu, untuk proses penyelenggaraan gelar karya P5 ya. Iya, yang paling banyak CSR gitu Mas Didi, yang paling banyak CSR untuk pendidikan itu paling banyak biasanya untuk membantu program-program itu. Dan saya melihat bahwa ranah transformasi digital yang tadi yang kita bahas di jadi tema ini itu dia menjadi satu kesatuan dengan pembangunan karakter Mas Yodi. Jadi apa sih yang dikatakan transformasi digital? Seperti yang tadi bahwa transformasi adalah merubah teknologi dari manual menjadi digital begitu dengan integrasinya TIK. Apa ada integrasi TIK di situ kan? Tetapi ternyata transformasi digital saja tanpa ada dukungan dari kita brainware yang kemudian siap menggerakkan itu juga kurang. Jadi transformasi digital itu menjadi sesuatu yang penting, tetapi dukungan bagaimana brainware untuk mengendalikan dan mengelola itu yang penting ya? Itu juga penting itu sebagai gurunya, brainware di sini siswanya juga dikendalikan, gurunya, kepala sekolah, manajemennya dan seterusnya. Iya, itu harus tepat guna karena kalau media itu tidak tepat guna nanti yang terjadi hanyalah anak jenuh nanti. Semua materi disampaikan dalam bentuk digital nggak bisa, tetap harus ada guru itu bisa memilih materi mana yang anak ini harus belajar langsung di lapangan atau masih di kelas atau hanya sebatas membaca atau mungkin menggunakan perangkat digital. Ya kalau dari saya semangatnya untuk rekan-rekan guru semua, saya sebenarnya berharap untuk mari seluruh guru di Indonesia itu mengalah terhadap diri sendiri dulu. Kita yakini bahwa kita ini bagian dari fase kehidupan untuk masa depan bangsa. Jadi usia kita sudah usia mungkin ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Nah, di sini tugas kita adalah menularkan anak-anak kita menjadi anak yang sukses. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mengenal digital ini lebih baik. Mari kita mengalah untuk diri kita sendiri. Mari kita mau untuk belajar mengenal digital ini dengan lebih baik. Mari kita mengajar menggunakan perangkat-perangkat elektronik sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita nanti sudah melakukan itu, insya Allah nanti sisa usia kita sebagai seorang guru ini dapat dihasilkan di jenjang-jenjang yang berikutnya. Jadi kita bisa menularkan anak-anak bangsa yang berprestasi. Kenapa? Karena di era sekarang semua serba digital, kita tidak bisa menolak itu. Di era yang sudah serba HP, serba gadget, kita sudah tidak bisa membuang itu. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menyalahkan anak-anak jika mereka memanfaatkan itu. Nah, mari bersama-sama dengan anak-anak, dengan kondisi kita yang mungkin serba kekurangan, mari kita pacu diri kita untuk selalu mau belajar. Ingat, di program pemerintah masih banyak sekali platform-platform untuk Bapak Ibu guru belajar tentang digitalisasi pendidikan itu sendiri. Ada PMM yang perlu kita gunakan untuk selalu belajar. Nah, di akhir ini saya mengajak untuk diri saya sendiri, untuk seluruh guru Indonesia, mari kita sukseskan pendidikan di Indonesia dengan cara guru yang baik yang mau mengenal digital pendidikan di sekolah.
Iya, luar biasa ini. Mantap. Lho apa tak tambahi ana dalile kok. Mas, ana dalile tentang belajar kok. Kan ilmu. Ono. Iya, ada dalilnya. Hafal itu, Bu. Nah, Dari ini kecil, Bu. benar hafal ya. Ini karena Ustadz gitu ya. Jadi dia seperti itu. Saya malah bahasanya Mas Didi itu saya ingat slogan dari guru penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan gitu loh. Tergerak, menggerak dan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu slogan guru CGP itu. CGP ya. Itu saya kalau Slogan dengar guru itu tuh CGP. apa ya kali padahal hanya suku katanya kan Iya. dari Iya. gerak saja, Iya. tapi dengan tambahan sekata sapaan jadi Iya, bagus gitu. jadi harapannya bahwa kita tergerak, di CGP itu kita harus tergerak untuk keluar dari zona nyaman Iya, kita. itu betul. Kita harus bergerak untuk mengikuti aliran teknologi. Transformasi digitalnya harus masuk gitu. Jadi dia harus tergerak untuk keluar dari mindset lama menuju ke mindset yang baru dengan pola-pola dan paradigma perubahan cara mengajar, Iya, betul. keilmuan Keilmuan mengajar, mengajar, betul. serapan apapun dari yang ada. Kalau konten pembelajaran itu dia diperoleh dari kampus. Iya. Sebagai pembekalan guru Iya, gitu ya. pembekalan. Tetapi bagaimana gaya belajar, bagaimana perubahan cara dia mengajar, bagaimana dukungan teknologi, itu kita keluar dari zona nyaman dan benar-benar nggak enak. Kita harus tergerak untuk keluar dari zona nyaman kita menuju transformasi digital yang baru dengan perubahan dan paradigma belajar dan mengajar yang baru. Setelah itu kita harus menggerakkan nih, karena kita harus mengimbaskan apa yang kita peroleh dari sekolah penggerak, guru penggerak, mengimbaskan sekolah-sekolah yang belum. Iya. Karena di sini itu keterbatasan, keterbatasan semua. anggaran untuk pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak itu sangat terbatas. Bahkan harapannya mungkin 2024, 2025 udah mulai tuntas gitu ya. Tetapi ternyata kan belum semua. Masih belum Maka semua. akhirnya kita harus menggerakkan lingkungan di sekitar kita dengan ruh yang ada dari apa yang sudah kita peroleh. Gitu. Yang penting ya ikut guru penggerak itu. Baik pemirsa sahabat Edu, digitalisasi pendidikan bukan berarti menghilangkan proses pembelajaran tatap muka antara guru dengan peserta didiknya. Digitalisasi pendidikan adalah konsekuensi logis dari perubahan dari waktu ke waktu. Dengan perkembangan zaman, nilai kustomisasi mutlak diperlukan untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Memasukkan penggunaan terobosan perkembangan teknologi informasi ke dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Takdiran pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar yang dikenal sebagai program digitalisasi pendidikan dan yang dikembangkan pemerintah melalui Kemendikbudristek terus menarik perhatian publik. Selalu belajar, bergerak, dan menggerakkan. Siap berinovasi, memajukan pendidikan dengan digitalisasi pendidikan. Gak terasa, kita sudah hampir 1 jam lebih mungkin ya menemani Sobat Edu. Sudah saatnya kita berpisah, tapi jangan takut karena besok saya akan menemani kalian kembali kepada program yang sama. Sampai di sini dulu kebersamaan kita pada podcast Sambung Sedulur BPGB Provinsi Jawa Tengah. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas kebersamaannya. Saatnya saya pamit. Thank you, selamat beraktivitas dan tetap stay tune informasi BPGB Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.